What's up teman-teman? So, di episode kali ini saya akan berbagi kepada kamu tips atau cara mengedit audio yang crispy atau gurih seperti yang saya bisa buat di saya punya project vlog maupun saya punya project interview atau wawancara. So, dia punya contoh audio yang before seperti ini. Nama saya Elsa Inazilak. Hai, perkenalkan nama saya Irmawati Syuhombing. So, itu beberapa contoh yang teman-teman sudah lihat. Dan untuk mengedit audio sendiri, sebetulnya sudah ada beberapa aplikasi yang dialokasikan atau dibuat khusus untuk mengedit audio, semisal Adobe Audition. Tetapi untuk episode kali ini saya akan mempersingkat. Jadi saya akan menggunakan hanya satu aplikasi, yang mana aplikasi tersebut adalah Adobe Premiere Pro. Dan aplikasi ini juga yang saya gunakan untuk mengedit saya punya video-video. Dan saya akan coba untuk membuat audio maupun video menggunakan hanya satu aplikasi. So, aplikasi yang saya gunakan seperti yang tadi saya sudah bilang, yaitu Adobe Premiere Pro. Di sini saya akan gunakan Adobe Premiere Pro 2020, tetapi kurang lebih cara mengedit seperti ini bisa di-apply di setiap aplikasi yang dibuat oleh Adobe Premiere Pro sendiri. So, kita akan mulai yang pertama. Jadi, tolong langsung saja ke dia punya audio tab. Jadi, saya sudah siapkan beberapa klip di sini. Seperti yang tadi contoh kamu sudah lihat bahwa ini beberapa footage yang saya sudah siapkan untuk kepentingan pengeditan audio sendiri. So, yang pertama yang saya bisa lakukan adalah langsung buka dia punya tab audio di sini. Setelah itu langsung dia akan muncul seperti ini. Jadi yang kita harus fokus cuma di dia punya lingkaran ini saja. Jadi kita ke yang audio 1 karena kita punya audio yang kita mau edit ada di audio 1 ini, audio 1. Jadi kalau kita mau edit untuk audio 2, kita bisa taruh di atau bisa pilih efek di audio 2 sini. So, karena kita mau efek-efek yang kita mau edit ini ter-apply di audio 1, kita bisa import dia punya efek di audio 1. So, hal pertama yang saya bisa lakukan adalah membuka amplitude and compression. Setelah itu ke bawah situ ada multiband compression. Jadi multiband compression ini yang saya bisa buka duluan. Setelah terbuka, saya langsung double klik dia punya multiband compression. Terus pilih dia punya preset default, saya pilih broadcast. Jadi saya bisa gunakan broadcast sebagai dia punya pilihan untuk ter-apply di saya punya timeline audio 1 begitu. Oke, setelah itu close atau tutup dan buka dia punya panel efek kedua dan cari di spesial. Setelah itu ke mastering di bawah sini. Dari mastering double klik lagi. Double klik terus dia punya preset, kita tinggal pilih yang make room for vocals. Jadi make room for vocals itu sudah kita tinggal pilih preset tersebut, dia sudah ter-apply langsung. Meskipun kita punya kesempatan untuk mengubah-ubah sedikit, tetapi secara default atau secara preset yang sudah ada di Premiere Pro ini itu sudah sangat cukup bagus sekali. Tetapi semua tergantung kita mau mengubah atau menambah sedikit efek-efek, kita bisa setel semua itu. So, yang pertama adalah make room for vocals. Itu sudah ada punya preset kedua yang saya bisa gunakan untuk membuat vokal atau audio yang gurih. So, yang ketiga kita ke spesial lagi dan ke vocal enhancer. Jadi menambah ketebalan vokal tersebut. So, di vocal enhancer sendiri kita tinggal double klik terus pilih yang music. Setelah music ganti ini ke music juga. Jadi dia punya preset ke music. Setelah itu semua tergantung. Kalau kita sudah menggunakan 3 preset ini, sebetulnya yang saya bisa gunakan 3 preset ini sudah sangat cukup sekali. Namun kalau misalnya kita masih menemukan bahwa kita punya audio masih terlalu banyak noise, baik itu noise dari ambience maupun noise lainnya, kalau kita mau menguranginya, kita bisa menggunakan preset yang namanya di sini noise reduction atau denoise. Jadi kita bisa langsung klik di dia punya denoise, terus double klik lagi dan pilih light noise reduction. Jangan terlalu heavy karena itu akan terlalu banyak sekali compressionnya dan dia punya audio akan terdengar seperti robot. Tetapi yang saya bisa gunakan adalah light noise reduction. Setelah itu sudah close lagi. Dan yang paling terakhir adalah ini optional juga selain daripada denoise tadi. Jadi ini optional juga. Dan yang saya bisa gunakan adalah ke reverb. Setelah itu ke studio reverb. Dan di studio reverb tinggal double klik terus pilih yang paling small. Jadi saya bisa pakai vocal reverb small dan ini sudah sangat cukup sekali. So ini dia punya audio yang Nama before. saya Elsa Inazilak. Hai, perkenalkan nama saya Irmawati Syuhombing. Di saat itu juga kita So sekarang mungkin tuh akan coba untuk menghilangkan efek-efek yang tadi tuh sudah buat dan coba tuh dengarkan kira-kira dia punya audio seperti apa. So tinggal buka kurung sini, tutup.
Sekarang coba tong hilangkan dia punya multiband compression dengan mastering dan tong dengarkan dia punya audio. Perkenalkan, nama saya Irmawati Sihombing. Di saat itu juga kita melihat tawa mereka, semangat mereka. Itu dia punya audio tanpa dua efek utama yang tadi saya bilang tuh. Dan ini efek ketiga juga, efek utama ketiga yang saya bisa gunakan. Coba kalau tong sudah nonaktifkan ketiganya. Dan juga sejuta senyuman di wajah mereka membuat kita semakin semangat dan terus termotivasi untuk Perkenalkan, nama saya. Sebenarnya secara mentahan kalau misalnya kita tangkap di ketika rekam dapat dia punya ambience noise kurang, itu sudah sangat cukup untuk kita gunakan tanpa harus mengedit audio. Tapi kalau kita mau lebih crunchy, lebih gurih, kita bisa gunakan 3 efek yang tadi saya bisa gunakan. Jadi itu saya punya tips yang saya bisa gunakan. So teman-teman, terima kasih, itu sedikit tips dari saya, sedikit teknik yang saya bisa gunakan untuk mengedit saya punya suara supaya lebih terdengar crispy, gurih kayak kerupuk begitu. So ya, semoga bermanfaat teman-teman, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Peace.